ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Apa hikmah yang ditarik dari ibadah kurban? 1. Kurban adalah bentuk takorub atau pendekatan diri kepada Allah. 2. Kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat atau kehidupan yang diberikan. 3. Kurban itu bentuk berbagi dengan keluarga, teman, dan orang miskin. 4. Kurban itu menguatkan persaudaraan dalam masyarakat muslim dan tolong-menolong dengan sesama. 5. Kurban itu bisa menghapus dosa dan mendapatkan ganjaran yang besar. Karena kurban adalah ibadah takorub kepada Allah, hendaklah memenuhi aturan-aturan yang sudah dianjurkan dalam syariat Islam. Pertama, hewan yang dikurbankan adalah unta, sapi, atau kambing yang telah memenuhi kriteria umur. Untuk umur minimal kurban, unta adalah 5 tahun, sapi adalah 2 tahun, kambing adalah 1 tahun, atau 2 tahun menurut mazhab Syafi'i. Kedua, hewan kurban harus terhindar dari cacat yang mengurangi daging atau sesuatu yang dimakan. Ketiga, menyembelih kurban pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu setelah sholat Idul Adha, dan 2 khutbah hingga sebelum tenggelam matahari pada 13 Zulhijjah atau hari tasyrik terakhir. Keempat, harus memenuhi 4 rukun penyembelihan. 1. Orang yang menyembelih Islam atau ahli kitab. 2. Yang disembelih hidup dan halal dimakan. 3. Alat penyembelihan merupakan alat pemotong, bisa terbuat dari kaca atau kayu, bukan tulang, gigi, atau kuku. 4. Aktivitas yang menghalalkan hewan yang disembelih, yaitu menyembelih pada leher atas, di mana syarat minimalnya adalah terpotongnya 2 saluran, yaitu saluran napas dan saluran makan. Kelima, berbuat baik kepada hewan ketika menyembelih, seperti menyembelih dengan pisau yang sangat tajam, sehingga cepat disembelih, tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban, dan tidak menyembelih hewan di hadapan kawan-kawannya yang belum disembelih. Keenam, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sisi kiri, lalu dihadapkan ke arah kiblat. Lalu si penyembelih menginjak bagian leher hewan sambil bagian kepalanya dipegang. Lalu si penyembelih dianjurkan pula menghadap kiblat. Ketujuh, membaca bismillah dan takbir, paling minimal adalah dengan bacaan bismillah wallahu akbar. Kedelapan, berdoa kepada Allah agar amalan kurban dari sohibul kurban diterima dengan bacaan Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni atau min, disebutkan nama. Kesembilan, hasil kurban disunahkan dicicipi oleh sohibul kurban, lalu sisanya bisa sebagai sedekah kepada fakir miskin dalam bentuk daging mentah yang masih segar, dan sisanya dibagi sebagai hadiah untuk kerabat, tetangga, dan teman. Kesepuluh, hasil kurban tidak boleh dijual termasuk kulitnya. Tukang jagal hendaklah diberi upah yang layak, tetapi tidak boleh upah jagal hanya murni diambil dari hasil kurban. Karena ibadah haji melibatkan harta dan fisik, maka tentu yang diwajibkan adalah orang-orang yang mampu saja. Mereka yang sudah wajib untuk berhaji adalah beragama Islam, balik, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah 1. Memiliki bekal dan kendaraan di mana hartanya bisa memenuhi utangnya dan beban nafkah keluarganya saat pergi hingga kembali dari berhaji. 2. Aman di perjalanan. 3. Mampu untuk melakukan perjalanan. Orang yang berhaji juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah, sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah haji diingatkan dengan kain kapan ciri khas dari kematian, yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai,
dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada Sang Pemilik yang hakiki, Allah. Dalam ibadah haji, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan melakukan lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini, para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan setan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah. Dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.